Selamat pagi, siang, sore, Pak Daniel Hermawan. Kami dari kelompok Scale Up akan mempresentasikan tentang marketing brief. Jadi untuk poin pertama yaitu latar belakang. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi dan e-commerce ini berkembang dengan sangat pesat dan hingga menjadi disruptor dalam kehidupan masyarakat. Nah, tapi masih banyak sekali bisnis-bisnis yang belum bisa memanfaatkan teknologi tersebut karena kurangnya digital literacy dan kurangnya pemahaman tentang teknologi tersebut. Nah, Scale Up ini hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut dan tidak hanya untuk entrepreneur, tapi Scale Up juga memberikan kesempatan untuk masyarakat yang ingin menjadi affiliate. Nah, untuk situasinya, jadi ada problem yaitu pertama kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis, belum mampu memanfaatkan teknologi untuk bisnis mereka karena rendahnya digital literacy di Indonesia, dan kelas bisnis yang ada saat ini kurang menarik. Nah, untuk opportunity-nya, teknologi digital dan e-commerce terus berkembang. Contohnya dalam beberapa tahun terakhir ini sudah sangat booming dan hingga sekarang menjadi disruptor. Nah, untuk yang kedua adalah live shopping ini baru booming belakangan ini dan tentunya bermanfaat banget untuk bisnis-bisnis yang ingin berjualan online. Lalu pengguna e-commerce di Indonesia akan diprediksi naik dari 65 juta menjadi 99 juta. Lalu untuk solusinya, kami menawarkan solusi platform edukasi bisnis online dan harus menarik terutama untuk Gen Z. Lalu fokus pada pemanfaatan teknologi, e-commerce, digitalization, live shopping. Kami juga menyediakan alternatif, jadi tidak hanya untuk entrepreneur, tapi juga untuk affiliate. Lalu untuk tujuannya, untuk jangka pendeknya, kami akan meningkatkan brand awareness dalam 1 tahun pertama, lalu mengkonversi target audience menjadi member. Lalu untuk long termnya, kami ingin menjadi platform edukasi bisnis nomor 1 di Indonesia dan membantu lebih dari 100.000 individu memulai atau mengembangkan bisnis. Untuk poin bonus saya juga kami ingin membantu para masyarakat yang belum punya bisnis ini mendapatkan penempatan tambahan melalui affiliate. Oke, selanjutnya di bagian spesifikasi kita ada kelas online yaitu materi tentang e-commerce, pemasaran digital, dan juga manajemen bisnis. Lalu terdapat juga community yang fungsinya untuk networking dengan peserta lainnya, lalu bisa berdiskusi juga, dan juga memiliki akses terhadap mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Lalu nextnya ada mentoring peer-to-peer. Jadi ini fungsinya untuk sesi personal dengan para entrepreneur yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Lalu ada juga market insight, yaitu seputar update tren, lalu modul berita terkini yang juga bisa diintegrasikan dengan AI di masa depan. Lalu ada juga terakhir yang yaitu affiliate mentorship class. Ini adalah kelas untuk masyarakat yang ingin menjadi affiliate jika tidak memiliki bisnis. Lalu ada yang kelima, fokus. Jadi di segmentingnya itu demografis di usia 22 tahun sampai 45 tahun, pria dan wanita, pendidikan minimal SMA. Lalu untuk geografis, ini seluruh Indonesia dengan fokus di kota-kota besar. Lalu ada juga psikografis, yaitu psikografisnya calon entrepreneur yang antusias dan juga individu yang mencari solusi praktis untuk bisnis. Lalu perilakunya aktif di media sosial, sering mencari konten edukasi di bidang digital. Lalu user personalnya ada Yusuf pertama, umur 35 tahun, seorang pengusaha, ingin ekspansi usaha dan fokus pada insight bisnis. Yang nomor kedua ada Sukep, umur 26 tahun, seorang freelancer, pemula dan mencari inspirasi juga panduan untuk memulai bisnis. Lalu yang ketiga ada Frida, umur 24 tahun, merupakan seorang fresh graduate, melanjutkan bisnis keluarga dengan inovasi. Dan yang terakhir ada David, 24 tahun, seorang fresh graduate juga, yang bingung dan mengelola cara mengembangkan bisnis dari warisan keluarga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nada, pesan, dan kompetitor. Untuk nada komunikasi sendiri yang kami gunakan, kami memfokuskan kepada 3 hal, di mana pertama itu memberikan kesan kredibel dan kompeten, kedua memotivasi audiens untuk mencapai kesuksesan, serta yang terakhir itu menggambarkan peluang bisnis yang realistis. Dari nada komunikasi tersebut, kita dapat melihat nih kami itu ingin dan meyakinkan kepada mereka bahwa mereka tuh bisa loh untuk memiliki kesan kredibel dan kompeten, memiliki peluang bisnis yang realistis, dan sebagainya. Untuk pesan sendiri, pesan utama yang kami gunakan yaitu tagline-nya level up with scale up. Nah, pesannya itu helping you grow your business at every stage. Scale up provides the tools, guidance, and connection every entrepreneur in Indonesia need to success. Nah, kami itu ingin menunjukkan bahwa scale up itu bukan sekedar platform pelatihan, tetapi sebagai partner yang mendampingi di setiap tahapan perjalanan bisnis, dari pemula hingga ekspansi bisnis yang lebih besar dan perkembangannya. Nah, untuk kompetitornya sendiri, kami berkompetitor dengan Seven Planner yang dimiliki oleh seseorang bernama Raymond Chin. Nah, strength-nya
Sevenpreneur ini merupakan program mentoring bisnis khususnya untuk anak muda nih yang dipimpin oleh tokoh-tokoh terkenal. Nah, tetapi mereka juga memiliki weakness, di mana weaknessnya itu konten media sosial yang kurang menarik, belum se-booming itu. Jadi Sevenpreneur ini masih belum terlalu banyak dikenal oleh kalangan masyarakat, dan masyarakat masih tidak tahu apa yang diajarkan di dalam kelasnya. Jadi meskipun mereka tuh belum tahu apa yang bakal diajarin di dalamnya gitu. Nah, strategi scale up untuk bersaing dengan Sevenpreneur ini ada 4. Dimana pertama, kami menyediakan konten yang menarik dan relevan nih, seperti storytelling, edukasi visual, dan sebagainya. Yang kedua itu konten yang berisi sneak peek tentang apa saja yang akan dipelajari dalam kelas. Nah, seperti yang Sevenpreneur sendiri, dimana masyarakat masih tidak tahu nih apa yang diajarkan di dalam kelasnya, sehingga kami berinovasi untuk setidaknya memberikan sneak peek agar masyarakat tahu nih, oh di dalam kelasnya ini tuh diajarin seperti ini, oh menarik ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu dimana fokus pada teknologi live shopping dan e-commerce. Jadi seperti yang kita ketahui ya, pada era sekarang orang-orang itu pada banyak yang melakukan live untuk mempromosikan baik produk atau jasa mereka. Nah, kami juga mengikuti zaman dimana kami juga akan melakukan live untuk mengengage para audiensnya. Nah, yang terakhir itu tuh keempat, yaitu mempromosikan testimoni. Karena kami sadar bahwa testimoni dari audiens itu sangat penting untuk keberlanjutan scale up sendiri, karena dengan adanya testimoni itu tuh dapat membangun kepercayaan masyarakat audiens yang ingin mencoba kepada scale up sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke KPI. KPI dari scale up sendiri berfokus pada peningkatan brand awareness, engagement, konversi penjualan, dan loyalitas. KPI utama yang ingin dicapai scale up, yang pertama brand awareness dengan indikator peningkatan jumlah pengikut di media sosial, Instagram, TikTok, dan Twitter. Pertumbuhan jumlah kunjungan ke website scale up. Untuk targetnya sendiri meningkatkan pengikut media sosial sebesar 30% dalam 6 bulan pertama, lalu mencapai 10.000 kunjungan website bulanan. Nah, untuk yang kedua, engagement dengan indikator tingkat interaksi, yaitu like, share, komen pada konten media sosial, tingkat pembukaan dan klik pada email marketing dengan target meningkatkan engagement rate media sosial hingga 15%, lalu mendapatkan open rate email sebesar 20% dan klik through rate atau CTR sebesar 10%. Lanjut ke konversi penjualan dengan indikator jumlah pendaftaran kursus atau membership, lalu jumlah peserta yang mendaftar melalui promosi atau diskon dengan target mencapai 1.000 pendaftaran kursus dalam 3 bulan pertama kampanye, lalu meningkatkan konversi dari lead menjadi pelanggan hingga 20%. Lalu masuk yang keempat, loyalitas dan customer retention dengan indikator tingkat pembelian ulang atau pembaharuan membership, lalu tingkat kepuasan pelanggan dari survei feedback, lalu dengan target mencapai tingkat retensi pelanggan sebesar 70%, lalu mendapat skor kepuasan pelanggan atau NPS di atas 80%. Baik, untuk selanjutnya daya tarik dalam pemasaran konten. Ada rasional, emotion, dan scarcity. Rasional, konten berbasis logika yang memberikan solusi praktis kepada calon entrepreneur, seperti memberikan tips untuk memulai bisnis, strategi pemasaran, dan lain-lain. Contohnya cara memulai bisnis dengan modal terbatas. Untuk emotion, itu untuk memotivasi audiens untuk mengambil langkah pertama dalam bisnis melalui cerita inspiratif. Ini cocok untuk target seperti Sukep yang dia pemula atau Frida yang ingin melanjutkan usaha keluarganya. Untuk contoh pemasaran kontennya, perjuangan entrepreneur yang berhasil dari nol. Dan yang terakhir, scarcity, mendorong audiens untuk segera bertindak melalui penawaran terbatas. Contohnya diskon early bird untuk 100 pendaftar pertama. Selanjutnya ada kerangka eksekusi daya tarik. Pertama ada testimoni, itu menampilkan pengalaman pengguna scale up yang sukses dan membangun kepercayaan calon pelanggan. Contohnya bisa beli Porsche dari belajar bisnis. Kedua, informatif, memberikan nilai praktis langsung kepada audiens yang mencari solusi. Contohnya strategi digital marketing untuk bisnis pemula. Dan yang terakhir, slice of life, yaitu menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari target audiens untuk membangun kedekatan emosional atau nggak yang sangat relatable untuk audiensnya. Contohnya itu kita melakukan storytelling tentang seseorang freelancer yang mampu memulai bisnis sambil tetap bekerja.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.